Kota Atlantis. Seorang wanita bernama Sarah sedang berdiri di halte bus di kota New York. Hari ini ia akan menyampaikan ceramah terakhir tentang kota Atlantis yang hilang dalam seminar 3 hari di Museum Sejarah. Setelah ceramah singkat tentang tesis itu, Sarah menyimpulkan, jadi, seperti itulah kita kehilangan lokasi kota Atlantis. Catatan terakhir tentang Atlantis adalah dari 360 sebelum Masehi. Setelah 2380 tahun, kita masih mencarinya. Tapi pertanyaan sesungguhnya adalah, apa kita harus melakukannya? Terima kasih atas perhatiannya. Tepuk tangan meriah menyambut ceramah Sarah itu dan seminar berakhir. Saat Sarah hendak pergi, seorang pria tua menghampiri Sarah dan bertanya, "Apa menurutmu kita harus menghentikannya?" Pencarian Atlantis telah menghabiskan banyak sekali dana. Dan 20 tahun usiaku. Dan apa yang kudapat? Tak ada. Sudah saatnya aku merelakannya. Lagi pula, andai kita menemukan Atlantis sekarang setelah bertahun-tahun, apa yang akan kita dapatkan dari itu? Reruntuhan? Setelah 20 tahun, pertanyaanmu masih tak terjawab. Anak muda, lihatlah ke sisi lain mata uang. Kau tak akan menduganya. Mungkin kota itu mengubah letaknya dari waktu ke waktu. Sarah tak mempedulikan kata-kata pria tua itu. Ia mulai mengumpulkan berkas-berkas dan tasnya. Tapi ia berbalik dan si pria tua sudah menghilang. Ia meninggalkan sekeping uang emas di podium untuk Sarah. Uang emas dari kota hilang Atlantis. Sarah terkejut. Sarah pulang. Ia terus memikirkan pria tua itu dan kata-katanya. Dengan gelisah ia memegang uang emas itu dan ketiduran. Saat tidur, angin dingin menerpanya dan ia terbangun tiba-tiba. Tiba-tiba, Sarah sudah berada di sebuah reruntuhan yang luas. Sebuah lambang di istana besar di hadapannya bertuliskan Atlantis. Sarah tak percaya apa yang ia lihat. Selama 20 tahun terakhir, ia telah mencari tempat ini. Dan kini ia berada di Atlantis. Ia berjalan ke sebuah istana emas dan melihat balairung yang luas. Saat ia berjalan maju, ia melihat bahwa setiap pusaka di ruangan ini terbuat dari emas. Ia menghampiri singgasana raja di depannya dan melihat si pria tua duduk di sana dan tersenyum ke arahnya. Jantung Sarah berdebar-debar, namun rasa ingin tahu mendorongnya maju. Si pria tua dan pakaiannya mengingatkan Sarah pada seorang tokoh mitologi Yunani. Bapak terlihat jauh lebih muda dan beda dari pertemuan terakhir kita. Siapakah Bapak? Pertanyaan yang salah. Pertanyaan sebenarnya adalah, apa kau masih percaya Atlantis tak layak dicari? Tidak lagi. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Anak muda, kau tak punya banyak waktu di sini. Selesaikanlah penelitianmu dan kumpulkan apa yang bisa kau dapat. Sebentar lagi Islandia akan berubah arah. Sarah amat senang melihat mimpinya jadi kenyataan. Dan perhatiannya tertuju pada salah satu pusaka. Apa? Apa artinya itu? Tapi saat ia berbalik ke arah singgasana lagi, sang raja telah lenyap. Ia meninggalkan istana itu dan menemukan banyak tumbuhan yang berpendar. Ia telah membaca tentang tumbuhan itu dan tahu mereka mengandung banyak khasiat obat. Aku tidak percaya mataku. Semua yang selama ini hanya kubaca, ternyata benar-benar ada. Sarah mengambil beberapa daun itu dan menaruhnya dalam kantungnya. Di kejauhan, ia melihat sebuah sungai emas mengalir melewati pegunungan. Sarah amat bersemangat saat melihat sebuah makam dan batu nisan bertuliskan Kapten Nemo. Dalam makam itu, ia juga menemukan sebuah peta di bawah sekeping uang logam. Itu uang logam yang sama yang ia pegang saat tidur tadi. Begitu Sarah menyentuh uang logam itu, ia terbangun lagi di ranjangnya. Memegang sebuah peta di satu tangan dan beberapa pucuk daun berpendar di tangan satunya lagi. Maka di malam-malam buta itu Sarah bangkit dan memulai tesis barunya lagi. Selesai.